Jadi kalau Ibu akan simpulkan pada sistem imun ini ya, di sini fungsi fisiologis sistem kekebalan itu untuk melindungi individu atau melindungi kita dari infeksi. Jadi sistem imun itu fungsinya untuk melindungi diri kita dari infeksi. Kemudian juga imunitas bawaan ya, atau kekebalan bawaan tadi atau natural immunity itu sebagai garis pertahanan awal ketika infeksi itu datang ke dalam tubuh, dia lah yang akan melindungi tubuh kita dari infeksi atau dari mikroba yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Imunitas adaptif ini yang dilakukan oleh limfosit yang dirangsang oleh antigen mikroba itu membutuhkan ekspansi klonal dan diferensiasi limfosit sebelum menjadi efektif ya. Nah, tapi mampu melindungi kita nantinya lebih efektif malah terhadap paparan ulangan mikroba. Nah, dari tadi kita berbicara limfosit. Limfosit itu apa sih? Limfosit itu adalah sel imunitas adaptif ya, dan merupakan satu-satunya sel dengan reseptor yang terdistribusi secara klonal dengan spesifitas yang tinggi terhadap berbagai macam antigen. Jadi dia kalau ada antigen masuk itu ya dia akan mengenali dan juga bertugas untuk tadi. Misalnya kalau ini berbahaya kan akan dieliminasi, dihancurkan atau dibunuh ya. Gitu. Imunitas adaptif sendiri ada imunitas humoral yang sudah dijelaskan tadi ya, ada imunitas seluler. Imunitas humoral itu di mana antibodi menetralisir dan membasmi mikroba ekstraseluler dan toksin, dan imunitas seluler itu limfositnya membasmi mikroba secara intraseluler. Ini bisa dibaca ya kesimpulannya. Kemudian kita masuk kepada penyakit yang disebabkan karena kerusakan pada sistem imun. Ada hipersensitivitas, ada clinical syndrome ya, ada imunodefisiensi bawaan dan didapat, ada penyakit sistem imun pada ibu dan bayi. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan tentang hipersensitivitas. Nah, ini. Jadi reaksi kekebalan yang merugikan atau patologis itu disebut dengan reaksi hipersensitivitas. Itu mungkin Anda pernah mendengar atau baru kali ini mendengar istilah ini ya. Tapi kondisi-kondisi ini sering terjadi dan berkaitan dengan sistem imun. Jadi ada banyak kasus ya. Beberapa peneliti juga banyak yang meneliti terkait dengan hipersensitivitas ini ya. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya dan lebih luasnya riset-riset apa aja yang kaitan ini Anda bisa mencari artikelnya ya, untuk sebagai bahan kajian Anda misalnya memperluas keilmuan dalam bidang imunologi. Respon imun terhadap antigen itu dapat mengakibatkan sensitivitas ya, untuk menantang antigen tersebut ya, untuk melawan antigen. Dan oleh karena itu hipersensitivitas merupakan cerminan dari respon imun yang berlebihan atau penyimpangan sistem imun. Jadi penyimpangan sistem imun karena respon imunnya tadi berlebihan, itu adalah merupakan kelainan kan ya. Kalau kelainan ya kaitannya dengan penyakit. Nah, reaksi hipersensitivitas ini sendiri bisa terjadi pada dua tahap ya, dua reaksi. Pertama, respon terhadap antigen asing, mikroba dan antigen lingkungan non-infeksius yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan khususnya bila reaksinya berulang dan tidak terkontrol dengan baik ya. Yang kedua, reaksinya itu adalah respon imun dapat bekerja langsung terhadap antigen diri sendiri, autolog, sebagai akibat kegagalan toleransi atau septorelan. Respon terhadap antigen diri sendiri disebut autoimunitas, dan kelainan yang disebabkan oleh respon tersebut disebut penyakitnya autoimun. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa melihat jenis hipersensitivitas itu ada
hipersensitivitas langsung itu atau disebut dengan tipe 1, ada antibodi mediasi tipe 2, imun kompleks dimediasi tipe 3, dan sel T dimediasi tipe 4. Ini adalah jenis-jenis dari hipersensitivitas. Di sini bisa lihat mekanisme impatologiknya dan mekanisme jaringan luka dan penyakitnya. Ini mekanisme imun patologinya ada sel TH2, antibodi IgE, sel MAS, dan eosinofil ya. Dan seperti apa mekanisme jaringan luka dan penyakitnya? Mediator turunan sel MAS, amina vasoaktif, mediator lipid, sitokin, peradangan yang dimediasi sitokin, contohnya eosinofil, neutrofil, dan limfosit. Oke, kemudian juga ada antibodi mediasi tipe 2, itu ada IgM, antibodi IgG melawan permukaan sel atau antigen matriks ekstraseluler. Mekanisme jaringan luka penyakitnya itu rekrutmen aktivasi yang dimediasi oleh reseptor komplement dan Fc dan aktivasi leukosit, yaitu ada neutrofil, makrofag. Kemudian opsonisasi dan fagositosis sel, kemudian juga kelainan pada fungsi seluler, misalnya sinyal reseptor hormon atau neurotransmitter. Nah, di sini ada sel T dimediasi, contohnya di sini mekanisme imun patologinya sel CD4 ya. CD4 ini merupakan reseptor HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini disebabkan oleh virus ya, penyakit HIV itu yang akan menyerang sistem imun kita, sehingga orang yang terkena HIV itu sistem imunnya akan lemah, akan terganggu. Makanya kalau sudah terinfeksi HIV, maka infeksi yang lainnya akan terbuka. Kenapa? Karena tadi yang diganggu adalah sistem imunnya. Jadi dia akan rentan terhadap penyakit lain yang akan masuk ke dalam tubuhnya atau oleh infeksi sekunder, misalnya dari mikroba ya, jenis lain misalnya bakteri infeksius dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga penyakit sindrom klinis ya. Nah, sindrom klinis ini banyak kelainan hipersensitivitas kronik pada manusia disebabkan atau berkaitan dengan antibodi terhadap sel dan jaringan. Nah, itu. Dan kompleks imun. Nah, penyakit kompleks imun pertama kali yang dipelajari itu contohnya serum sickness. Nah, serum sickness ini terlihat pada subjek yang mendapat serum hewan berulang sebagai terapi infeksi. Penyakit ini dapat dihasilkan kembali pada hewan coba. Jadi ini sudah pernah ada penelitiannya ya. Di sini ada sindrom anafilaksis ya, ada bronkial asma, ada berbagai penyakit alergi. Ini kaitannya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada sistem imun ya. Kemudian terapinya dengan apa? Kalau anafilaksis dengan epinefrin, mekanisme tindakannya bagaimana? Itu menyebabkan kontraksi sel otot polos pembuluh darah, meningkatkan curah jantung, dan menghambat kontraksi sel otot polos bronkius. Ya. Kemudian juga bronkial asma itu terapinya dengan kortikosteroid antagonis leukotrin, penghambat fosfodiesterase. Mekanisme tindakannya kurangi peradangan, untuk mengundurkan otot polos bronkial dan mengurangi peradangan, merelaksasikan otot pada polos bronkus ya. Kemudian juga sindrom pada berbagai penyakit alergi, misalnya terapinya dengan kromolin itu mekanismenya kromolin itu untuk apa? Menghambat degranulasi sel MAS. Nah, ini salah satu jenis penyakit sindrom secara klinis, terapinya dengan pengobatan ini, dan pengobatan ini memiliki tindakan seperti ini ya. Jadi Anda bisa melihat contoh misalnya, oh kalau dia anafilaksis, terapinya harus dengan epinefrin. Kenapa? Karena epinefrin bekerja untuk ini, menyebabkan kontraksi sel otot polos pembuluh darah, meningkatkan curah jantung, dan menghambat kontraksi sel otot polos bronkus.